Tok tok tok, TikTok wow is back. Hehe. Iya, para sobat TikTokku yang the best cantik dan gantengnya, sini kalau mau memaksimalkan aura cakepnya jangan lupa diabadikan dengan foto kece ala-ala orang luar negeri seperti ini. Bermodalkan sorban, hasil fotonya jadi cakep sekali. Masya Allah, keren dan cakep banget. Wah, bisa banget nih dijadikan ide foto yang mantap jiwa sekali. Oh iya, hal viral sih banyak di TikTok. Hal yang bikin kepo juga ada dong pastinya. Salah satunya nih ide bekal ala-ala Korea gitu. Penasaran kan? Woi, ikuti resep dari kakak cantik yang satu ini. Jadi hari ini aku mau bikin ide untuk menu bekal yang pastinya mudah banget. Pertama aku mau bikin di sini telur dadar tapi pakai keju. Pertama di sini aku panggang dulu keju sampai kecoklatan, baru deh dikasih telurnya di atasnya. Nah di sini aku bikin nasi gurih, cairin margarin, tumis bawang putih sampai harum, masukin saus tiram, lalu nasi, tambahin garam, lada dan juga daun bawang. Telur dadar yang tadi kita potong-potong lalu kita taruh di atas nasi gorengnya yang tadi. Tinggal ditaburin bawang goreng deh. Lanjut di sini aku mau potong-potong sosis biar seperti ini. Lalu kita potong-potong bawang bombay juga dan aku bakal oseng pakai margarin. Aku masukin bawang bombaynya pas sosis sudah matang, tambahin air sedikit, masukin saus tiram, saus tomat, saus sambal dan juga kecap. Lalu angkat jika sudah mengental. Super praktis banget, gampang dan simple. Selamat mencoba. Simpelnya cocok sekali nih untuk jadi ide bekal suami dan anak tercinta. Nggak perlu pusing deh kalau kehabisan ide praktis untuk bekal. Woi, dicatat tutorialnya ya Mams. Setelah selesai urusan dapurnya, sobat TikTok harus pakai banget nih tahu cara mengetahui karakter seseorang dari kucing peliharaannya. Lah, gimana ceritanya? Masa iya kucingnya diajak ngomong? Ya enggak dong. Gini loh caranya. Guys, kalian tahu nggak kalau ada survei yang mengatakan bahwa jika ingin mengetahui karakter seseorang, itu bisa dilihat dari kucing peliharaannya loh. Pertama, kucing hitam. Orang yang memelihara kucing hitam dinilai memiliki sifat yang supel dan juga misterius. Kedua, kucing Himalaya. Biasanya, pemilik kucing ras Himalayan ini dinilai memiliki sifat yang rumahan alias nggak suka keluar rumah, sedikit pemalu dan juga kadang mudah insecure. Tapi mudah banget diajak berteman loh. Dan kucing oranye nggak jauh berbeda dari sifat yang dimiliki oleh kucingnya. Orang yang memelihara kucing oranye biasanya memiliki sifat yang aktif alias pecicilan, jahil, dan seru. Terakhir, kucing Persia. Milik kucing Persia dinilai punya sifat yang kalem dan gak banyak neko-neko. Dan juga memiliki sifat yang sama seperti karakter kucing, yaitu malas-malasan dan sukanya rebahan. Wah, lucu sekali. Ternyata Simpus bisa menggambarkan karakter majikannya loh. Cuma tinggal lihat warna ucingnya, auto tahu deh karakternya. Manju besti. Ngomongin soal karakter, kebayang gak sih kalau karakter temennya itu suka bikin aksi ngakak seperti ini? L is for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can. Aduh mbak, ya boleh aja ikut tren, tapi itu loh anti mainstream banget aksinya. Auto ngakak sendiri kan, endingnya lihat aksi sendiri. Biar waktunya bermanfaat, bisa nih dengan bercocok tanam di lahan sempit. Tapi emangnya bisa guys? Iya bisa dong, pakai cara yang satu ini. Check it out. Hai, ikut aku tanam timun Jepang yuk. Ini aku tanam secara hidroponik, tapi pakai media tanam kokopit atau serbuk sabut kelapa. Ember putih yang ada di bawahnya itu isinya pupuk hidroponik. Di antara pot hitam dengan ember putih itu ada sumbu. Gunanya untuk menyerap pupuk yang ada di bawahnya. Untuk beberapa tanaman aku lebih suka tanam secara hidroponik karena aku nggak perlu siram tanamanku setiap hari. Menurut aku menanam secara hidroponik itu benar-benar praktis banget, apalagi kalau misalkan kalian nggak punya banyak waktu di kebun. Oh iya, ini yang aku bilang tadi, ini aku pakein pupuk AB Mix hidroponik. Nah, air pupuk tadi tinggal dimasukin aja ke dalam ember putih yang ada di bawah pot hitam. Pastikan jangan terlalu penuh, cukup setengah embernya aja. Nah, aku siramkan lagi sisa pupuk yang tadi ke bagian media tanamnya, supaya di media tanamnya juga ada nutrisinya. Kamu bisa gunakan metode menanam seperti ini untuk berbagai jenis aneka sayuran buah. Ini kondisi timun aku 3 hari setelah tanam, kira-kira kayak gini. Nah, airnya cukup segini aja ya, nggak perlu banyak-banyak.
Wah, simpel ya, nggak perlu panik nggak ada lahan untuk menanam. Sekarang atap rumah juga bisa jadi kebun sayuran yang kece dan sehat. Praktis, simpel dan pastinya sayurnya dijamin sehat dan aman dari pestisida. Iya kan? Ya iya dong, jelas. Udah pasti aman dari bahaya pestisida karena kita memantau terus perkembangan tanamannya. Dijamin lebih sehat daripada beli di pasar loh. Woi, coba tips bercocok tanamnya sambil dibagiin infonya ke tetangga juga ya. Semingit guys. Cile, udah nguap aja nih. Hups, tapi tahu nggak sih Sobat TikTok, kalau menguap itu bisa menular. Kuy, kita simak. Kamu tahu gak sih kenapa menguap bisa menular? Nah, menurut sebuah hipotesis, kenapa menguap dapat menular? Hal ini dapat terjadi karena adanya transfer emosi yang mencerminkan empati dan juga bonding antara sesama individu. Ada juga yang menyebutkan sebagai cara komunikasi sosial. Dan menariknya, kecepatan penularan ini lebih cepat terjadi pada individu yang memiliki ikatan emosi lebih kuat dibanding dengan yang memiliki ikatan emosi lemah. Dan jika kamu belum tahu, menguap ini tidak hanya terjadi pada manusia saja, melainkan pada hewan juga guys. Kira-kira apakah kamu ikut menguap juga setelah melihat video ini? Oh, jadi itu tuh alasannya kenapa menguap bisa menular. Sekarang udah tahu deh alasannya ya kan? Yang pasti kalau menguap di depan sahabat pasti auto nular karena punya ikatan yang sangat dekat. Iya, sedekat cintaku padamu. Yuhu. Sobat TikTok, pernah nggak nih coba eksperimen bisa motong selotip tanpa cutter dan tanpa gunting? Hah? Emangnya bisa? Aduh, biar nggak kepo, langsung aja kuy. Capcus, kita simak. Bandung FBI, mari kita buktikan, let's go. Oke, jadi berbahasa untuk kasih tahu gimana caranya kita nyobain selotip tanpa gunting. Let's go. Solusi siap, langsung aja coba dengan shot. Let's go. Oke, dulu ya bikin segitiga. Oh, keren banget ya eksperimennya. Nggak perlu capek-capek lagi deh effort nyari alat atau gunting selotipnya. Auto srek, langsung bisa deh. Selanjutnya ada nih sesuatu yang bermanfaat buat warga TikTok di rumah. Apaan tuh? Ini dia nih. Dimana sih cara gambar awan yang estetik? Di sini aku mau sharing beberapa model awan yang biasanya aku pakai. Nah, buat kamu yang bikin awannya masih kayak gini, yuk waktunya upgrade style awan kamu. Di model yang pertama, sebenarnya nggak jauh beda sama yang tadi, cuman bentuk lengkungan lingkarannya aku buat bervariatif. Ada lengkungan yang gede 1 kali, habis itu lanjut lengkungan yang kecil 2 kali. Nah, diulang-ulang terus sampai ujungnya ketemu. Dan biasanya di awan bagian bawah aku buat lebih berderet sejajar kayak gini. Lanjut di model awan yang kedua, sama kayak yang tadi, cuman bedanya di sini aku buatnya lebih nggak beraturan posisinya karena ada yang saling nimpa gini garisnya. Dan di bagian bawah awannya aku buatnya garis lurus aja. Tapi sesekali ada lekukan garis kayak huruf S gini. Dan aku suka tambahin lagi awan-awan yang lebih pendek di belakangnya. Di model yang terakhir sama persis kayak yang kedua. Bedanya di ujung garisnya aku akhirin dengan garis lurus dan titik-titik yang putus-putus. Jadi ujung garisnya tuh nggak saling nyatu pun nggak apa-apa. Buat tambah kesan estetik, kamu bisa tambahin sparkle, bintang, matahari, atau bulan di sekitarnya. Dan jadi deh. Oh, lucu dan keren sekali hasil doodle-nya. Ini bisa jadi ide gambar langit yang lucu gitu ya kan? Woi, coba tipsnya untuk ngegambar. Cocok nih idenya untuk pemula yang mau fokus ngegambar juga. Iya, gambarin masa depan aku sama kamu misalnya. Ada lagi nih yang gak kalah keren, yaitu aksi kakek yang masih semangat main gangsing seperti ini. Semangat banget kek, berasa nostalgia mengenang zaman kecil ya kan? Mantap jiwa sekali deh ah. Setelah menjalani kegiatan sehari-hari pas liburan, siapa nih yang suka bereksplorasi ke tempat yang kece dan bersejarah seperti ini? Santi, Santi, Santi. Kerennya, bisa untuk jadi destinasi liburan. Ini lokasinya masih menjunjung tinggi adat sekali Sobat TikTok. Ini ada di Badung, Bali. Oh iya, ini biasanya dijadikan tempat salam rahayu oleh masyarakat sekitarnya. Salam rahayu sendiri diartikan sebagai kesejahteraan. Wih, keren. Sobat TikTok, biar makin asik dan semangat, gimana kalau kita nonton video ini juga kuy? Check it out.
Ada aja ya Sobat TikTok kelakuan dari warga TikTok kali ini. Pas pulang kerja buat membayar lelah dan letihnya, jangan lupa ngisi tenaga dengan makanan yang super unik. Gimana nggak unik? Soalnya ini makanan Indonesia yang dipadukan dengan olahan makanan khas Jepang. Wah, gimana tuh? Kuy meluncur. Kirain gua cuma nasi padang dan nasi uduk doang nih yang dibungkus kayak begini. Ternyata nasi ala Jepang juga ada loh yang dibungkus. Nah, pelopor nasi bungkus ala Jepang yang pertama di Indonesia kini hadir di Pamulang, Tangerang Selatan nih guys. Nasi bungkus Jepang di sini itu ada yang ayam dan ada yang sapi. Isinya itu ada telur, ayam crispy, kemudian disiram aneka macam saus khasnya nih. Kemudian dikasih daun bawang, taburan nori, dan sambal yang pedesnya itu nampol banget loh. Terus ditambahin yakitori kayak gini. Oh iya, harga nasi bungkus Jepang ini cuma mulai dari 15.000 aja loh. Untuk yang menu sapi ada rasa original, yakiniku, dan lada hitam. Terus dikasih garlic goreng, taburan nori, dan sambalnya kayak gini. Ini ya guys, walau nasinya dibungkus kayak begini, pas gua cobain ternyata enak banget loh nasi Jepang ini. Bumbunya meresep, ayamnya juicy, dan sambalnya juga nampol. Yakitorinya juga enak banget loh. Wah, perpaduan rasa khas Jepang yang nampol dipadukan dengan cara makan Indo yang melokal. Beuh, udah berasa makan nasi padang versi makanan Jepang gitu. Cocok nih dibungkus dan dinikmati bareng keluarga tercinta di rumah. Wuih, cobain. Pas udah akhir pekan liburan sama keluarganya ke pantai, Sobat TikTok bisa loh mengabadikan momen kecenya yang dipadukan dengan hobi seperti kakak satu ini. Tari Rantak, Sumatera Barat. Tariannya keren, pemandangannya juga mantap sekali. Memang jos uni. Oh iya, tari rantak sendiri biasanya dilakukan sebagai pelestarian pencak silat di mana setiap gerakannya memiliki filosofi tertentu. Wow, mantap abis. Dari Minangkabau kita beralih dulu ke kota Singkawang. Hayo, di mana kota Singkawang? Nah, ternyata kota Singkawang, Kalimantan Barat itu memiliki fakta menarik seperti ini loh Sobat TikTok. Mari kinton. 3 fakta menarik tentang kota Singkawang. Yang pertama, julukan kota Singkawang. Kota Singkawang banyak dikenal dengan banyak sebutan, mulai dari kota Amoy, kota 1000 kelenteng, hingga Hong Kong, Van Borneo. Yang kedua, menjadi salah satu kota dengan tingkat toleransi tertinggi di Indonesia. Hal ini didukung dengan keberadaan Wihara Tridharma Bumi Raya yang diketahui telah berusia 200 tahun, yang berseberangan dengan Masjid Raya yang diketahui telah berdiri sejak tahun 1885. Yang ketiga, ada patung naga di tengah kota. Bagi orang Tionghoa, naga melambangkan kekuatan dan keberuntungan. Faktanya, patung naga dibuat menghadap ke atas. Hal ini dikarenakan adanya kepercayaan bahwa tokoh yang berhadap-hadapan dengan naga akan bernasib tidak beruntung. Wah, mantap bro. Memang ya, setiap kota di Indonesia punya kelebihan dan keunikannya masing-masing ya kan? Termasuk dengan warganya yang punya berbagai adat istiadat yang keren. Iya, sekeren Sobat TikTokku semua. Sobat TikTok, yuk jadi diri sendiri yang super percaya diri, sama seperti Mbak Cantik satu ini yang terus berjuang demi kehidupan sehari-hari ini. Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasah bumi, di penjara terkurung hanya. Oh, tetap happy Kiowo ya Mbak E. Rezeki orang berbeda-beda. Semangat ya kakak cantik dan tetap semangat jualannya. Hehe.